Oke. Teman-teman sudah siap mengikuti acara publik hari ini? Miss pakai tambah namanya yang pas kemarin. Halo, teman-teman sudah siap mengikuti publik acara hari ini? Sudah. Siap ya, are you ready? Ready. Kalau Miss Lydia bilang are you ready, teman-teman jawabnya ready, ready, ready. Siap ya? Are you ready? Semangat banget. Udah sarapan belum teman-teman? Ih hebat. Jangan lupa makan makanan yang bergizi setiap hari. Oke. Acara kita mulai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam Presiden. Salam Presiden. Menjawab nih. Salam Presiden. Aku bilang Presiden. Good morning. Sekali ya. How are you today? Kakak Presiden, apa kabarnya hari ini? Cerdas, berkarakter, luar biasa. Oke. Hari ini adalah dan lomba mendongeng untuk kelas atas. Gak sabar kan? Makanya selalu di depan laptop dan HP kalian ya. Sampai acaranya selesai hari ini. Oke. Untuk acara yang pertama ialah sambutan dari kepala. Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Sehat ya? Oke, baik. Bapak hari ini yang kedua kali ya setelah hari Senin dan yang hari Jumat ini berbicara di depan kalian semua. Yang jelas Bapak masih sangat rindu dan kangen ya, ingin segera ketemu dengan kalian semua ya. Dan Bapak berharap kalian semua juga sama ya, ingin cepat sekolah dan beraktivitas kembali. Oke, baik Bapak, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Justin sebagai Direktur Presiden School. Yang saya hormati Pak Erwin, Koordinator Marketing. Yang saya hormati Bapak Ibu, orang tua siswa yang saat ini mungkin di rumah sedang mendampingi putra-putrinya, serta yang saya hormati Bapak Ibu guru staf TK SD Presiden. Dan tak lupa anak-anak Oke, baik. Anak-anakku, hari ini adalah hari
terakhir kita dalam proses pelaksanaan untuk book week ya. Tapi bukan berarti yang terakhir buat kalian untuk yang namanya cinta membaca ya. Untuk yang namanya budaya ya, bangsa mempelajari terkait dengan cerita ataupun dongeng yang ada di Nusantara. Bapak berharap ada tiga ya, membaca adalah cara yang terbaik kita untuk mendapatkan banyak ilmu. Ya. Nah, Bapak sudah lihat kalian banyak berpartisipasi di dalam kegiatan lomba yang luar biasa ya, terutama kepada dukungan orang tua siswa mensukseskan acara kali ini. Dan berharap tentunya acara ke depan ya kita bisa melaksanakan dengan cara di sekolah. Baik, sekali lagi bukan berarti hanya hari ini selesai ya. Bapak minta kalian lanjutkan terus ya, bagaimana mencintai dan bagaimana sayang untuk membaca ya buku ya, ataupun juga literasi yang lainnya, baik itu film ataupun juga video yang mempunyai nilai. Dari Bapak cukup. Sekali lagi terima kasih dan selamat bagi kalian yang mendapatkan yang terpilih, yang terbaik ya, dari yang terbaik ya. Yang belum jangan berkecil hati ya, nanti ke depan masih ada event yang lain atau acara yang lain yang bisa kalian ikut berkompetisi yang lebih baik lagi. Jadi sekali lagi dari Bapak cukup, terima kasih semuanya ya, terutama juga Bapak Ibu guru ya, panitia yang sudah menyiapkan acara ini dengan maksimal. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Presiden. Salam Presiden. Salam Presiden. Mantap. Oke, terima kasih kepada Bapak Yayan Mulyana yang sudah mengatakan sepatah dua patah kata ya sambutan pagi ini. Tadi Miss Divya dengar pesan-pesan dari Pak Yayan loh, kalau teman-teman seharusnya gemar membaca. Karena membaca itu banyak sekali manfaatnya. Contohnya menambah pengetahuan, terus mengasah otak, dan lain-lain. Teman-teman di rumah jangan lupa ya, jajannya dikurangin. Jajannya jajan buku dongeng, jangan jajannya jajan buku cerita. Aku Supaya di rumah bisa membaca dengan kakak, dengan adik, dengan ayah dan bunda. Oke, tapi sebelum ke acara selanjutnya, siapa yang sudah kenal Miss yang ada di sini? Siapa sih ini? Miss Titi. Benar, Miss Titi. Oh, salah, Coba siapa ini ya? Miss Divya. Bukan Miss Titi. Ada juga yang kenalin Miss Divya ternyata. Iya, Miss Divya. Hari ini Miss Divya jadi MC di acara Book Week virtual dengan tema Dongeng Nusantara. Kira-kira hari ini Miss Divya pakai baju apa ya? Cerita mana ya ini ya? Ada yang bisa tebak? Oke, Miss Divya kasih bocoran sedikit. Ceritanya dari Jawa. Yang membuat candi dalam waktu 1 malam. Ya,
Hari ini Miss Divya memakai baju kostum Roro Jonggrang. Oke, acara selanjutnya yaitu ada penampilan tari tortor dari guru-guru kalian loh. Penasaran nggak kalian? Bagaimana guru-guru kalian menari tortor? Mana tari tortor Miss Divya? Siap ya? Siap untuk melihat ya? Are you ready? Ready. Tadi kan Miss Divya sudah bilang di awal. Kita putar video tari tortor dari Bapak Ibu Guru TK SD Presiden.
KSD Presiden hebat. Oke, tadi adalah tari tortor. Ada yang tahu tari tortor dari daerah mana? Batak. Enggak. Dari Batak. Suaranya. Tari tortor itu dari daerah Sumatera. Oke. Miss Divya mau teman-teman semuanya stand up. Berdiri. Ayo berdiri. Kita akan belajar tari tortor sama-sama. Ayo berdiri, berdiri, berdiri. Tapi Miss Divya sekarang nggak mau sendiri. Miss Divya mau panggil teman Miss Divya satu aja. Siapa ya? Miss Titi. Miss Divya mau panggil Miss Titi. Ayo Miss Titi. Miss Titi. Oke. Halo Miss Titi. Apa kabarnya hari ini? I'm fine, Miss. Oke, Miss Titi sehat, teman-teman. Oke, teman-teman sudah siap belajar tari tortor sama Miss Divya dan Miss Titi? Sudah siap ya? Ayo, semuanya berdiri. Berdiri. Miss Divya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, berdiri, berdiri. Are you ready? Ready ya? Oke, kita belajar tari tortor sama-sama. Ini nggak ada suaranya, gimana caranya kesana? Ini kalian lucu banget main. Oke, siap ya. Coba tangannya seperti ini, seperti Miss Titi. Lihat Miss Titi. Oke. Ayo, kanan ke kiri ya.
bisa belajar di rumah dengan ayah dan bundanya. Oke, Miss Siti, terima kasih banyak ya. Bye. Bye, Miss Siti. Saya bye to Miss Siti. Bye. Seru ya ternyata tari torta, teman-teman. Acara selanjutnya yaitu ada penampilan drama singkat cerita dari bawang merah dan bawang putih. Siapa yang mau lihat cerita bawang merah dan bawang putih? Ini guru-guru TK SD. Coba nanti setelah cerita bawang merah dan bawang putih, Miss Divya mau kasih pertanyaan. Kira-kira Miss Divya di cerita bawang merah bawang putih jadi apa ya? Gak sabar kan mau lihat? Are you ready? Tampilkan cerita bawang merah bawang putih dari guru TK SD Presiden. Tepuk tangan dulu dong. Mendahulu kala, di sebuah desa, tinggal sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang gadis remaja yang bernama Bawang Putih. Mereka adalah keluarga yang bahagia. Meski ayah Bawang Putih hanya pedagang biasa, namun mereka hidup rukun dan damai. Suatu hari, ibu Bawang Putih sakit keras dan Tidak ada ceritanya tapi nggak ada ngelek tapi Miss hilang tadi gambarnya apa sih Miss videonya ngelek di bawang putih ada gambarnya di situ akunnya ya. Coba lagi ya. Coba semuanya diam dulu. Kita coba videonya. Mendahulu kala, di sebuah desa, tinggal sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang gadis remaja yang bernama Bawang Putih. Mereka adalah keluarga yang bahagia. Meski ayah Bawang Putih hanya pedagang biasa, namun mereka hidup rukun dan damai. Namun suatu hari, ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih sangat berduka, demikian pula ayahnya. Ayah, mengapa ibu pergi secepat ini? Ibu yang aku cintai, kini telah tiada. Sudahlah, nak. Jangan kau rapi seperti yang ibu. Ini sudah takdir. Kita harus ikhlas dan menerima semua yang terjadi. Iya, ayah. Semoga ibu tenang di sana. Amin. Di desa itu tinggal seorang ibu muda yang memiliki anak bernama Bawang Merah. Semenjak ibu Bawang Putih meninggal, ibu Bawang Merah sering berkunjung ke rumah Bawang Putih. Dia sering membawakan makanan, berusaha menghibur Bawang Putih, dan menemani Bawang Putih membersihkan rumah. Bawang putih, ya ini bibi bawakan ada sedikit makanan untukmu. Wah, makanan ini pasti enak sekali. Aku dan anak selalu menikmati makanan yang bibi bawakan. Kalau begitu, nanti bibi bawakan lagi ya? Iya, Bi, terima kasih. Sama-sama. Salam ya buat Bawang Merah. Baik, Pak. Nanti saya salamkan kepada Bawang Merah. Saya permisi dulu ya, Pak. Kebetulan Bawang Merah sedang ada di rumah sendiri. Silakan. Mari, Bawang Putih. Aduh, capeknya. Sayur, ibu. Sayur. Sayurnya. Di sini ada pate, ada sapi, ada ini. Ini kebetulan baru panen. Oh iya. Ya. Lihat kan, kemarin di
itu Tuhan ada bawang putih. Oh, ya mungkin kena selatan nih biasa tuh, nggak apa-apa. Enggak, Kak. Dia mengakhiri ayahnya bawang putih. Wah, Kak, udah ini loh saya jadi bapaknya gimana ini loh. Oh iya, maaf. Jadi. Karena begitu seringnya ibu bawang merah berkunjung ke keluarga bawang putih, pada akhirnya ayah bawang putih berpikir bahwa mungkin lebih baik kalau ia menikah saja dengan ibu bawang merah, agar bawang putih tidak kesepian lagi. Bawang putih, Iya, ya. pasti kamu capek. Iya, ya. Tiap hari kamu lakukan ini semua. Karena ibu selalu Boleh nih, boleh. jadi bawang putih harus mengerjakan Ngelek semuanya. enggak? Enggak ngelek kok. Ngelek kok. Tapi jangan ngelek. Everyone, your internet is laggy. Enggak ngelek Karena kok. ayah melihat kamu berubah baik. Iya, ngelek. Teman-teman Kalau jangan orang ngelek. menemani kamu ya kamu. Aku setuju, Ayah. Lagi pula, ibunya bawang merah sangat baik kepada kita. Ngelek. Tentu, Ayah, bawang merah bukan jadi saudara aku. Ngelek. Enggak Kalau aku ngelek. sampaikan kepada ibu bawang merah, Ngelek semuanya, terima Nak. kasih bawang putih. Bapak mengirimkan Jangan berisik. Aku berhenti. Begitu mendapatkan persetujuan dari anaknya, keesokan harinya ayah bawang putih mendatangi ibu bawang merah untuk melamarnya. ibu bawang merah. Tapi kok di rumah Apakah kamu setuju kalau aku mau menikahimu? kan berdekatan. Saya melihat selama ini kamu begitu baik sama bawang putih. Tentunya bawang putih perlu ibu yang baik. Kebetulan, saya sangat sayang sekali pada bawang putih. Dan saya terima lamaran dari Bapak. Lalu bagaimana dengan bawang merah? Apakah kamu setuju bila saya menikah dengan ibumu? Jika ibu bahagia menikah dengan Paman, aku pasti akan setuju. Terima kasih bawang merah. Sama-sama, Paman. Wah, sebentar lagi kita akan jadi saudara bawang merah. Awalnya ibu bawang merah sangat baik kepada bawang putih. Namun, lama-kelamaan sifat asli mereka mulai kelihatan. Mereka kerap memarahi bawang putih dan kerap memberinya pekerjaan yang berat jika ayah bawang putih sedang berdagang. Tentu saja ayah bawang putih tidak tahu, karena bawang putih tidak pernah menceritakannya dan ibu bawang merah selalu mengancam bawang putih. Itu masih kotor. Iya, aku kerjakan. Kenapa sekarang ibu dan bawang merah tidak sayang lagi sama aku? Hei, menghayal saja. Ibu, aku ingin istirahat. Apa? Istirahat? Siapa yang menyapu rumah? Siapa yang mengerjakan seluruh pekerjaan rumah? Nih, baju disetrika. Di sore hari, ayah bawang putih pulang dan membawakan hadiah untuk keluarganya. Ibu, Putih, bawang merah. Ayah selingkuh rumah. Ya, ayah pulang. Aku senang ayah ada di rumah. Ayo bawa berdua. Ini putih dan ini buat bawang merah. Terima kasih ayah, aku sangat suka. Ya, Ayah, ibu mana? nanti ibu akan ayah berikan yang lebih banyak lagi. Terima kasih ayah. Ya, sama-sama. Pada suatu ketika, ayah bawang putih mengalami sakit keras dan akhirnya meninggal.
Bawang putih sepertinya ayah sudah tidak kuat lagi. Ayah, jangan tinggalin Putih, ayah. Ayah, ayah, aku mohon ayah, jangan tinggalin Putih. Ayah, ayah, Ibu, iya ayah, aku mohon kamu ayah, jaga anakku. pasti ayah. Kau sayangi dengan sepenuh hati. Iya ayah. Sejak saat itu, bawang merah dan ibunya semakin berkuasa dan semena-mena terhadap bawang putih. Mulai hari ini, sebelum subuh kamu sudah bangun. Kamu harus menyiapkan seluruh pekerjaan rumah. Kamu menyiapkan makan, menyiapkan minum, mengepel, mencuci di sungai. Semuanya kamu kerjakan. Mengerti? Ibu, aku mengerjakan itu semua. Karena kamu sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Kamu hanya punya ibu dan bawang merah. Mengerti? Ibu. Namun bawang putih selalu melakukan pekerjaannya dengan gembira. Karena ia berharap suatu saat ibu tirinya akan mencintainya seperti anak kandungnya sendiri. Seperti biasa, pagi itu bawang putih membawa bakul berisi pakaian yang akan dicucinya di sungai. Dengan bernyanyi kecil, dia menyusuri jalan setapak di pinggir hutan kecil yang biasa dilaluinya. Iya Pak, Bu, saya mau ke sungai, mau mencuci. Banyak sekali bajunya itu bawang putih. Pasti bajunya itu punya ibu tiri kamu ya, sama juga bawang merah. Kasih dong Pak bawang putih. Aja, sehingga dia yang mengerjakan pekerjaan rumah semuanya. Iya betul Bu. Ya sudah Bu, mari. Hari itu cuaca sangat cerah. Bawang putih segera mencuci semua pakaian kotor yang dibawanya. Saking terlalu asiknya, bawang putih tidak menyadari bahwa salah satu baju kesukaan ibu tirinya hanyut terbawa arus. Ketika menyadari hal itu, bawang putih mencoba menyusuri sungai untuk mencarinya. Astaga, baju ibu hilang. Aku harus mencarinya. Aku harus mendapatkan baju ibu. Bawang putih pun tidak berhasil menemukan baju ibunya. Dengan putus asa, dia kembali ke rumah dan menceritakan kepada sang ibu. Kamu adalah wanita tercantik di desa ini. Lalu, bagaimana Bawang Putih? Ngomong-ngomong, Bawang Putih kemana ya? Sudah sore duluan. Ibu, Bawang Putih sengaja mengerikan baju ibu di sungai. Apa? Ceroboh kamu! Dasar anak tidak tahu diri. Cepat, cari baju ibu. Kalau kamu menggunakan baju ibu, kamu tidak boleh mati. Ada aja kamu ya. Harusnya nanti berantakan. Ketika bawang putih menyusuri pinggir sungai, hari sudah mulai gelap. Bawang putih mulai putus asa. Sebentar lagi malam akan tiba. Namun, dari kejauhan nampak cahaya lampu yang berasal dari sebuah gubuk di tepi sungai itu. Bawang putih segera menghampiri rumah itu dan mengetuknya. Siapa kamu? Saya Bawang Putih, Nen. Tadi saya lihat ibu saya yang di sungai. Sekarang
sini? Oh, baju yang hanyut di sungai. Ya, nenek tadi menemukan baju yang hanyut di sungai. Nenek menyukainya. Sayang, harus kamu ambil. Aku akan mengembalikan baju tersebut. Ini nggak bikin sakit. Ini bukan bikin sakit. Mau menemani nenek untuk tinggal di sini selama 1 minggu. Kalau aku tidak ketemu siapapun di sini, apakah kamu tahu, Nak? Benarkah? Benarkah baju itu dari nenek? Iya. Saya mau, Nek. Saya mau tinggal di sini dengan nenek seminggu. Asalkan nenek tidak bosan dengan aku. Iya, Nek. Selama seminggu, Bawang Putih tinggal bersama dengan nenek itu. Setiap hari Bawang Putih membantu mengerjakan pekerjaan rumah nenek. Ia juga menceritakan kehidupannya kepada nenek. Tentu saja nenek merasa senang. Hingga akhirnya genap sudah seminggu, nenek pun memanggil Bawang Putih. 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 Kemarilah, Nak. Iya, Nek. Duduk sebentar sini, Putih. Putih, sudah 1 minggu engkau bersama nenek di rumah ini. Engkau sudah menepati dengan nenek. Karena engkau telah menjadi anak yang baik dan juga rajin selama berada di rumah nenek. Kini waktunya nenek yang menepati janji nenek untuk mengembalikan proyek milikmu, Putih. Dan juga nenek punya hadiah untuk engkau. Iya, Nek. Hadiah apa? Kau boleh memilih salah satu dari labu yang ada di depanmu dan engkau boleh membawanya pulang. Tidak usah, Nek. Asalkan nenek senang bersamaku dan baju ini sudah dikembalikan. Sekarang aku bisa pulang membawa baju ini dan memberikan kepada ibu. Tidak apa-apa, Bawang Putih. Nenek memaksamu untuk membawa pulang labu ini. Pilihlah, Nak, yang besar atau yang kecil. Kalau begitu, saya pilih yang kecil ya, Nek. Mengapa kau memilih yang kecil bukan yang besar, Putih? Saya takut di jalan tidak bisa membawa yang besar. Saya memilih yang kecil ya, Nek. Hati-hati di jalan, Putih. Terima kasih, Nek. Saya permisi. Bawang Putih pun pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Bawang Putih menyerahkan baju kesayangan milik ibu tirinya. Bu, Ibu. Aku menemukan baju ibu yang hilang. Dari mana saja kamu seminggu tidak pulang? Maaf, Bu. Aku mencari baju itu kemana-mana. Ya sudah, sana pergi. Baik, Bu. Tunggu. Apa itu yang kamu bawa? Ini hanya labu, Pak. Bawang Putih pun pergi ke dapur untuk membelah labu kuning. Sangat terkejutnya Bawang Putih ketika labu yang terbelah berisi perhiasan yang sangat banyak. Astaga! Aku dapat emas. Ibu! Bu! Ibu! Lihat! Aku dapat emas. Kamu dapat ini dari mana? Jangan kamu mencuri lagi. Apa? Kamu mencuri? Tidak, aku tidak mencuri. Aku dapat emas itu dari mana? Waktu itu aku mencari baju ibu di sungai. Waktu itu sudah malam, jadi saya menginap di rumah nenek di pinggir sungai. Setelah seminggu, saya menemani nenek seminggu. Saya dikasih labu. Oke, baik. Ini akan ibu simpan dan kamu tidak boleh ceritakan kepada siapapun. Mengerti?
Setelah mendengar cerita bawang putih, bawang merah dan ibunya pun berencana untuk melakukan hal yang sama. Tapi kali ini bawang merah yang akan melakukannya. Cantik sekali, Nak. Coba kupakai. Bawang merah. Mendapat emas lagi. Bagaimana jika kamu melakukan hal yang sama dengan bawang putih? Tapi aku tidak seberani bawang putih, Ibu. Tidak apa-apa. Buktinya bawang putih pulang dengan selamat. Baiklah, Ibu. Jikalau itu yang membuat Ibu bangga dengan aku, tentu karena kamu adalah anak kesayangan Ibu. Keesokan harinya, bawang merah pun menghanyutkan bajunya dengan sengaja ke sungai. Setelah itu, dia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan bawang putih. Permisi. Ada apa kamu ngetuk pintuku malam-malam, Nak? Aku tadi sedang menyuci di sungai dan pakaianku terhanyut. Apakah kamu melihat pakaianku? Oh, pakaian yang tadi ada di sungai. Ya, aku melihatnya dan aku menyimpannya. Benar kan, Nek? Iya, ada padaku. Dan aku ingin baju itu kembali kepadaku, Nek. Boleh saja, tapi ada syarat yang harus kau penuhi. Maukah kau tinggal bersama nenek selama 1 minggu, Nak? Nenek sudah lama tidak bertemu dengan orang lain. Bagaimana kalau dengan saja? Kalau kau tidak bisa memenuhi persyaratan nenek, kau boleh pulang. Baik, Nek. Aku akan tinggal denganmu sesuai dengan persyaratan yang kamu minta. Baiklah, mari masuk, Nak. Silakan. Selama seminggu itu, bawang merah selalu bermalas-malasan. Kalau ada yang dikerjakan, pasti hasilnya tidak bagus karena dikerjakan dengan tidak ikhlas. Akhirnya, setelah seminggu, bawang merah pun menagih janji kepada sang nenek. Nenek tua. Bagaimana dengan pakaianku? Pakaianmu ya. Baik. Nenek akan ambil. Tunggu di sini. Merah, ini pakaian yang kau punya. Baik, Nek. Bagaimana dengan hadiah untukku? Apakah ada hadiah untukku? Hadiah. Oh, ya. Nenek punya hadiah untukmu. Nenek memiliki labu dan engkau boleh memilih di antara 2 labu yang di depanmu untuk kau bawa pulang nantinya. Baik, Nek. Aku akan memilih ini. Kenapa engkau memilih yang besar, Nak? Karena aku akan membagikannya kepada ibuku nanti. Hati-hati di jalan, Merah. Baik, Nek. Sesampainya di rumah, bawang merah segera menemui ibunya dan gembira memperlihatkan labu yang dibawanya. Karena takut bawang putih minta bagian, mereka menyuruh bawang putih untuk pergi ke sungai. Bu, sayur bu, seger loh baru panen. Enggak, saya nggak beli. Orang tujuh sekali. Merah kemana sih? Merah, kamu kemana, Nak? Ibu, Merah anakku. Ibu, lihat, aku berhasil mendapatkan labu dari nenek tua itu. Pasti kita akan kaya karena kita banyak emasnya. Tentu, Ibu, istrinya akan lebih banyak emasnya dibandingkan putih. Oke. Baik, mari kita buka air emas ke dalam.
Setelah bawang putih pergi, mereka membelah labu tersebut. Tapi ternyata yang keluar bukanlah perhiasan, melainkan binatang berbisa, yaitu ular. Binatang itu langsung menyerang bawang merah dan ibunya hingga tewas. Kita buka ya, Nak? Iya, Ibu. 1, 2, 3. Astaga, apa yang terjadi, Pak? Kita Pak, sepertinya mereka terkena racun ular berbisa, Pak. Iya, sebentar saya bisa tolong yang lain. Tolong! Ibu, tolong! Tolong, ini yang lain berbisa. Sepertinya mereka terkena ular berbisa. Ya ampun. Iya, bagaimana kita tahu Pak? Bagaimana? Pak, Bibi ada apa? Putih, yang sabar. Ibu, merah. Yang sabar ya. Yang sabar ya, Nak ya. Ini sudah takdir dari Tuhan. Bangun, Ibu, bangun. Adik-adik, drama yang tadi sama-sama kita saksikan tentunya memiliki pesan moral yang amat banyak untuk kita. Yang pertama, bahwasanya kita harus membiasakan hidup dengan penuh kebaikan. Selalu bersikap baik dan tulus dan ikhlas pada orang lain tanpa berharap akan imbalan. Kebaikan yang kita lakukan akan berbuah kebaikan. Demikian pula dengan kejahatan yang hanya mengakibatkan kejahatan juga. Bersifat serakah tidak akan menguntungkan, namun justru akan merugikan. Selalulah berbuat baik, sekalipun kebaikan tidak dibalas dengan kebaikan, akan tetapi Tuhan yang akan membalasnya. Demikianlah persembahan dari kami, keluarga besar TK SD Presiden. Yeay! Tepuk tangan dulu dong untuk Bapak dan Ibu Guru TK SD Presiden. Keren nggak? Bagus nggak ya ceritanya? Bagus ya. Oke. Nah, itu dia tadi cerita bawang merah dan bawang putih SD Presiden. Ini kita tebak-tebakan apa ya Miss Divya? Tapi yang memandu tebak-tebakan kali ini bukan Miss Divya. Miss Divya mau panggil salah satu teacher dari SD Presiden, Pak Adit. Siapa yang sudah kenal Pak Adit? Ayo tepuk tangan Adit. Pak Adit, oke. Itu dia Pak Adit. Halo semuanya. Pak Adit pakai kostum apa ini ya? Ada yang tahu tidak? Siapa? Iya betul. Wah, tadi sudah diputarkan video dari cerita bawang merah dan bawang putih ya, yang diperankan sama guru-guru dan Bapak Kepala Sekolah kita juga. Nah, Pak Adit punya kuis nih, punya beberapa pertanyaan. Jadi, yang tadi benar-benar memperhatikan pasti tahu jawabannya ya. Pasti tahu jawaban dari setiap pertanyaan yang Pak Adit berikan. Sebelum Pak Adit berikan pertanyaannya, Pak Adit punya tepuk semangat. Oke, siapa yang sudah tahu tepuk semangat? Angkat. Coba Pak Adit mau lihat dulu nih semangatnya, ya. Masih semangat atau tidak? Coba semuanya berdiri yuk, semuanya berdiri. Oke, ya tuh masih ada yang duduk tuh. Pak Adit lihat loh dari sini, masih ada yang duduk. Ya. Coba Pak Adit kasih aba-abanya ya. Siap. Tepuk semangat. Wah, iya betul ya. Masih pada semangat semuanya nih. Oke, duduk dulu ya. Kalau mau minum, silakan minum dulu ya. Ya, silakan duduk dulu.
Sebelum Pak Adit masuk ke pertanyaan dari bawang merah dan bawang putih, kostum yang Pak Adit pakai ini kostum si Pitung. Siapa yang tahu si Pina? Ayo, ada yang tahu atau tidak? Coba minta tolong di spotlight nih salah satu siswa dari TKSD Presiden nih yang bisa jawab pertanyaan Pak Adit nih. Siapa ya? Wah, ada Syera. Syera tahu tidak? Si Pitung itu dari daerah mana? Ayo. Dari daerah mana? Purwakarta. Bukan. Betul sekali, lebih tepatnya di daerah Rawabelong ya, Jakarta Barat. Iya, Jakarta kota kita ya, ibu kota dari negara Indonesia. Selain dari Jakarta, Pak Adit punya pertanyaan lagi nih dari Pitung. Pitung itu terkenal, betul, rajin beribadah ya. Terus apa lagi selain itu? Agama. Patuh pada orang tuanya tuh. Yun dan Apa ya itu ya? Pintar. Siap. Kalian itu dapat diajarkan silat Cibitung. Kalau mau semuanya berdiri. Ya, berdiri lagi nih. Kita belajar silatnya ya. Oke, pertama kalau kita mau silat, kita harus memasang sikap kuda-kuda terlebih dahulu. Wow, seperti ini nih, ya, bukannya naik kuda, tapi sikap kuda-kuda. Iya. kayak Pak Haji. Coba nih, Pak Adit mau lihat nih ya. Mana ya? Kok nggak kelihatan ya? Tuh, belum kelihatan semuanya nih. Waduh, udah ada tuh isi tuh. Mana ya? Belum kelihatan nih. Oh, belum kelihatan semua nih. Iya. Mana nih? Coba nih Pak Adit minta tolong dulu deh sama Pak Fadli atau Pak Zaid nih, biar galerinya dilihat semuanya. Waduh, ini ada silat tadi ini nih, Anzar nih ya. Waduh, ada si Pitung. Waduh, ada goloknya juga. Ada golok. Waduh, kalah dah ini Pak Adit. Oke ya, berdiri semuanya, kita pasang dulu sikap kuda-kudanya. Oke, seperti ini. Kakinya dibuka agak lebar. Ya. Terus minum dulu ya. Iya, wah nggak kelihatan ya. Nah, kelihatan. Tangannya jangan di depan, tapi di samping aja deh, yang gampang. Kalau di depan seperti ini, nanti yang ada jadi jurus ular tadi nih, seperti yang keluar di Bulah Labu ya. Jurus ular. Menangkap kodok. Oke, seperti ini. Ya. Siap? Sudah semuanya seperti ini? Ya, pasang kuda-kuda ini namanya sikap kuda-kuda tengah. Tangannya seperti ini ya, tuh, yang Pak dicontohkan. Nah, sekarang kita mau belajar teknik pukulan ke depan, oke? Nanti tangannya diputarkan ketika kita mau memukul ke depan. Nah, seperti ini ya. Oke, siap. Dari posisi berdiri lagi. Ya. Kita semua berdiri. Sikap kuda-kuda tengah. Siap ya. Salah. 2. Terus 3. 4. 8. Wah, semua yang bisa semua nih. Nah, sekarang pas hitungan ke-8 kalian semua teriak ya, teriak. Wah, bisa? Oke, semuanya ya harus teriak. Oke.
teriak yang kencang ya. Biar nanti dimarahin mamanya ya. Oke, pasang lagi sikap kuda teriak. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Keren ya. Pencak silat ya. Kalau kita mau belajar pencak silat, tentunya kita harus menguasai sikap kuda-kuda yang tadi kita contohkan sama-sama, itu namanya kuda-kuda tengah. Terus tadi namanya pukulan depan. Nah, ketika kita memukul, tangannya diputar. Nah, seperti ini tuh. Di awal ya, Pak Adi punya pertanyaan seputar cerita bawang merah dan bawang putih yang tadi ditampilkan ya. Pertanyaannya, siapakah tokoh yang diperankan oleh Miss Elsa dan Miss Andri? Ya, yo. Miss Elsa tadi jadi apa ya? Jadi tokoh siapa ya? Ayo yang bisa jawab. Oh. Tadi jadi pemeran tokoh apa? Tadi jadi pemeran tokoh Ya, Miss Elsa tadi jadi pemeran tokoh apa? Bawang putih. Kalau Miss Andri tadi jadi pemeran tokoh apa? Bawang merah. Iya, yang baik itu dari bawang merah atau bawang putih ya? Ayo, siapa yang bisa jawab orang yang baik? Ayo. Argi ya. Oh, benar kan? Ada Arnold dan ada Gilbert juga. Coba Arnold, kenapa bawang putih dibilang orang yang baik? Ya. Ayo. Ya, betul sekali. Walaupun ibu tirinya jahat terhadap bawang putih ya. Oh iya, tapi kalau bawang merah jahat ya. Iya, karena bawang merah itu sering memarahi bawang putih ya. Kalau di depan ayahnya saja baik, tapi di belakang ayahnya, wah dia galak sekali ya. Dia jahat sekali terhadap bawang putih. Oke, tadi seperti yang di akhir video ya, siapapun ya, karena kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan. Oke, Pak Adit punya pantun nih ya. Oke, siapa yang bisa pantun? Ayo, mau main pantun sama Pak Adit. Wah, Pak Adit punya pantun nih ya. Buah salak, buah nangka. Cakep, gitu dong. Ah, mana sih suaranya nih? Ulang lagi coba ya. Buah. Jadi anak jangan durhaka, kalau gak mau masuk neraka. Aku juga punya pantun. Orang Betawi udah bisa pantun ya. Oke, sekian dari Pak Adit. Pak Sofyan pergi ke Bekasi. Gitu dong. Pak Sofyan pergi ke Bekasi. Sekian dan terima kasih. Jadi tadi Pak Sofyan pergi ke Bekasi. Cukup sekian dan terima kasih. Cakep. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Adit.
Oke, terima kasih ya Pak Adit. Tadi sama Pak Adit sudah bermain apa sih? Seperti taekwondo gitu ya. Terus ada tebak-tebakan juga. Oke, acara selanjutnya Miss Divya sudah pegang kertas nih. Ada tulisan juara-juaranya dan mau Miss Divya kasih tahu juaranya. Nih. Lihat enggak teman-teman? Iya, penasaran ya siapa yang mau menjadi juara nih? Oke. Teman-teman sudah siap? Miss Divya bacakan ya. Miss Divya mau bacakan dari kelas 6 dulu deh. Coba kelas 6 mana suaranya? Kira-kira juaranya siapa? Oke, Miss Divya bacakan ya. Dari juara 1 dulu atau dari juara 3 dulu nih? Juara 3 ya. Oke. Pemenang lomba mendongeng kelas 6. Juara 3 dimenangkan oleh Ananda Nicholas Limhandana Putra. Yeay! Wah, Niko juara 3. Selamat Ananda Niko. Yeay! Selamat ya. Oke. Kemudian Miss Divya akan bacakan juara 2. Juara 2 mendongeng kelas 6 dimenangkan oleh Ananda Wina. Yeay! Selamat Kak Wina menjadi juara 2 mendongeng. Wah, gini dong gayanya, gini. Oke. Dan pemenang juara 1 kira-kira siapa ya? Pak Jahit? Bukan, Pak Jahit kan wali kelasnya. Pemenang kelas 6. Juara 1 dimenangkan oleh Ananda Sarah Aquina. Yeay! Selamat kepada Kak Sarah. Oke, Miss Divya akan tampilin juara yang pertamanya saja ya. Kita coba lihat penampilan dari juara 1. Dari Kak Sarah Aquina. Ini dia. Kita lihat sama-sama ya. Penampilan dari Kakak Sarah. Dari kelas 6 SD Presiden. Halo, aku Sarah Aquina dari kelas 6 SD Presiden akan menceritakan sebuah cerita rakyat berjudul Ketung Kasar. Pada zaman dahulu, dari sebuah kerajaan pasir Batam, seorang raja bernama Prabu Takara memiliki 2 orang putri, Purbasari yang rajin serta ramah, dan Purbarara yang sombong serta pemalas. Ketika Prabu Tapa semakin tua, ia memberikan tahtanya kepada Purbasari. Hal itu membuat Purbarara, kakak Sirna, marah dan tidak mudahnya. Suatu hari, terdengar teriak dari kamar Purbasari. Tidak! Semua orang terkejut melihat Purbasari yang sedang menangis karena kulitnya berbintik-bintik dan berbau asidang. Ayah harus segera dihentikan. Ayah tidak mau kan seluruh negeri terkena penyakit seperti ini, ucap Purbarara.
Purbasari tak ingin diasingkan. Tapi karena takut penyakit yang akan menular ke seluruh rakyat, Prabu Tama dengan penuh minta maaf akhirnya mengasingkan Purbasari ke hutan. Di hutan, Purbasari dibuatkan sebuah sederhana oleh batu istana. Nah, ia menjalani hari-harinya di hutan dengan sedih. Tetapi ia harus ikhlas demi rakyatnya. Ketika sedang bersantai, ia melihat hewan yang berayun-ayun di pohon-pohon. Ternyata itu adalah seekor lutung. Lutung itu memberinya sebuah mantra. Lutung itu pun menjadi teman Purbasari, dan Purbasari memanggilnya Lutung Kasarung, yang berarti lutung yang tersesat. Waktu terus berjalan, dan penyakit Purbasari belum sembuh juga. Ia bercermin dan menatap wajahnya sambil bertanya, "Tapi kapan aku akan sembuh? Kapan aku akan sembuh?" ucap Purbasari. Melihat Purbasari yang sedih, Lutung Kasarung mengambil bunga-bunga dan memberikannya kepada Purbasari. Lutung Kasarung menarik Purbasari dan menunjuk ke dalam hutan. "Kau ingin aku membahas diri dengan bunga-bunga ini?" tanya Purbasari. Lutung mengangguk. Awalnya Purbasari menolak, tetapi karena Lutung memaksa, akhirnya Purbasari membasuh diri di danau dengan bunga-bunga tadi. Sungguh ajaib, bintik-bintik hitam dan bau tak sedap di kulit Purbasari pun hilang. Ia sangat senang dan menceritakannya kepada Lutung Kasarung. Mereka amat sangat gembira. Ia sangat bersyukur kepada Tuhan. Ia pun ingin kembali ke istana. Ketika sedang bersiap-siap untuk kembali ke istana, tiba-tiba datanglah sebuah istana. Purbararang pun turun bersama suaminya Indrajaya. Purbasari menceritakan semuanya kepada Purbararang. Karena Purbararang tak ingin adiknya kembali ke istana, ia memberikan satu syarat. "Jika rambutmu lebih panjang dariku, maka kau boleh pulang ke istana," kata Purbararang. Ketika Purbasari mengurai rambutnya, ternyata rambutnya lebih panjang. Purbararang kalah. Tetapi ia memberikan satu syarat lagi. "Jika kamu memiliki calon suami yang lebih tampan, kau boleh pulang ke istana." Purbararang. Purbasari hendak mengakui kekalahannya karena ia tak punya calon suami. Akan tetapi Lutung Kasarung menarik jarinya dan menunjuk dirinya. Purbasari bingung, tapi pada akhirnya ia mengajukan Lutung Kasarung sebagai calon suaminya. Indrajaya dan Purbararang tertawa. "Hahaha, mana ekor lutung menjadi calon suami Purbasari?" Hendak kembali ke bencana, Purbararang mendengar suara aneh. Tubuh Lutung Kasarung ditutupi oleh cahaya dan berubah menjadi pangeran yang tampan. Semua orang bingung. "Siapa kamu?" kata Purbararang. Aku Lutung Kasarung, calon suami Purbasari," ucap Lutung Kasarung. Purbasari sangat senang karena Lutung Kasarung jauh lebih tampan daripada Indrajaya. Purbararang mengaku kalah dan meminta maaf. Ia pun mengajak adiknya kembali ke istana untuk kembali menjadi ratu. Tak beberapa lama kemudian, Lutung Kasarung melamar Purbasari. Mereka pun menikah dan hidup bahagia. Nah, teman-teman, jangan berperilaku seperti Purbararang ya. Kita harus selalu rukun dengan saudara kita. Terima kasih. Dah. Yeay!
mendongeng kelas 6. Nah, selanjutnya, oh ya, sebelum Miss Divya melanjutkan pembacaan pengumuman juara, untuk teman-teman yang kurang puas ya menonton drama Bawang Merah dan Bawang Putih, teman-teman bisa menonton di channel YouTube kita, channel YouTube SD Presiden ya. Nanti akan kita upload. Teman-teman bisa menonton lagi di sana cerita Bawang Merah dan Bawang Putihnya. Selanjutnya, Miss Divya akan membacakan dari kelas 2 deh. Dari kelas 2. Juara mendongeng kira-kira siapa ya? Coba kelas 2 mana suaranya? Sudah siap belum Miss Divya bacakan pemenangnya? Oke. Juara 3. Pemenang lomba mendongeng kelas 2 jatuh kepada Ananda Ahmad Rafi Al-Azizi. Yeay! Selamat kepada Ahmad Rafi Al-Azizi. Juara 2, lomba mendongeng kelas 2 jatuh kepada Ananda Ida Ayu Aruna Ranya Dewi. Yeay! Selamat Ranya. Selamat ya, juara 2. Oke. Juara satunya siapa ya? Deg-degan nih teman-teman pasti di rumah. Miss Divya juga deg-degan. Juara 1, lomba mendongeng kelas 2 jatuh kepada Ananda Kang Aran. Yeay! Selamat Kang Aran menjadi juara 1. Tos dulu nih sama siapa tos di rumahnya ya? Sama Miss Divya deh tos dulu. Oke. Oke, kita lihat ya video mendongengnya Kang Aran. Kita putarkan video mendongengnya Kang Aran, kita lihat sama-sama penampilan Kang Aran. Keren banget pasti nih. Adik-adik yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya cintai, dan teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Emano. Kali ini saya akan menceritakan dongeng yang berasal dari Sumatera Barat. Yang berjudul di sebuah desa hiduplah seorang perempuan. Ia hidup seorang anak tunggal yang bernama Malik. Dia bekerja sebagai hari demi hari, melihat berbagai bulan, tahun demi tahun, akhirnya Malik tunggal bertumbuh dewasa. Saat Malik sudah dewasa, ia untuk jauh pergi ke kota. Jauh sekali. Ia ingin mengadu nasib. Lalu Malik berkata, "Ibu, izinkan aku pergi ke kota ya, agar bisa memperkaya kita. Lalu menjawab, "Tapi nak, ibu berat sekali melepasmu." Lalu Malik pun berkata kembali, "Tidak Bu, setelah aku menjadi kaya, aku akan segera pulang." Lalu ibu menjawab kembali, "Baiklah, karena ibu mengizinkanmu segera pulang. Hati-hati di sini." Berat. Akhirnya mengizinkan Malik. Dia pergi pulang di penerbangan. Swing. Sampainya beberapa tahun Malik telah menjadi saudagar kaya. Dan dia
seorang wanita muda mereka tiba-tiba sakit-sakitan dan kesepian di desa tinggal sendiri. Malin, ibu rindu kamu nak. Pulanglah nak. Suatu hari Malin Gundang mengunjungi desa datang dari istrinya. Sampainya di desa, Malin Gundang dengan sombongnya membagi makanan ke semua penduduk desa. Lalu ibunya membuka ibunya. Kemudian ibunya segera datang. Malin, kau pulang nak. Dengan wajah lusuh dan bajunya yang kotor. Ia ingin memeluk Malin. Ia ingin tiba-tiba istri Malin berteriak, "Hei, siapa kamu berani-beraninya mengaku anak pada suamiku? Kotor, bau, dan miskin. Apakah dia ibuku?" Dengan rasa malu, tidak disangka dia tidak mengakui ibunya. Bukan, dia bukan ibuku. Ibuku sudah lama meninggal. Dia hanya pengemis yang mengaku sebagai ibuku. Dengar itu, ibu Malin pun menangis dan berteriak kepada "Ya Tuhan, tolong aku, biar hatinya sadar. Hari ini aku mengutuknya menjadi batu." Tiba-tiba langit menghitam, petir menggelar, hujan lebat sekali. Beberapa menit kemudian, Malin Gundang tiba-tiba berubah menjadi batu. Seluruh tubuhnya mengeras. Istrinya menangis memohon ampun kepada Tuhan. Tapi ibunya tidak mau memaafkan Malin Gundang. Karena Malin Gundang berubah menjadi batu. Cerita dongeng dari saya, teman-teman. Sayangilah orang tua kita, terutama kepada ibu, karena surga ada di telapak kaki ibu. Sekian cerita dongeng dari saya. Terima kasih semuanya. Bye. Kang Aron, yeay! Tangan dulu untuk Kang Aron. Tadi ada pesan dari Kang Aron, kalau harus selalu baik kepada ibu, ya berbakti kepada orang tua. Oke, selanjutnya Miss Divya akan bacakan dari TKA dulu deh, dari TKA. Kalau kali ini juara TKA itu cuma ada 2, juara 1 dan juara 2. Nah, Miss Divya akan bacakan ya dari juara 2. Juara 2, lomba fashion show kelas TKA. Juara 2 jatuh kepada Ananda Natali Ada Andia Widakda. Yeay! Selamat Natali. Kemudian juara 2 dimenangkan oleh Ananda Putika Raju. Oh maaf. Juara 1 maksudnya Miss Divya jadi salah. Juara 1 dimenangkan oleh Ananda Putika Ranamira. Yeay! Senang banget Putik. Selamat ya Putik. Miss Divya mau putar nih lomba fashion show-nya dari Putik. Salim dulu sama Mama ya. Oke, kita lihat ya lomba fashion show-nya dari Putik.
Yeay! Sekali lagi selamat Putik. Tadi Putik memakai baju adat dari daerah mana ya? Miss Divya mau tanya dulu deh sama Putik. Coba Putik, suaranya mana? Miss Divya mau tanya. Putik dari mana ya bajunya tadi? Utara. Sumatera Utara. Yeay! Miss Divya akan umumkan juara lomba mendongeng lagi nih. Dari kelas 3. Dari kelas 3 Miss Divya akan umumkan ya juara mendongeng. Juara ketiga dimenangkan oleh Ananda Arnold Dominic Stephen. Yeay! Mama, aku menang, Mama. Yeay! Mama, aku menang. Selamat Arnold. Dan juara kedua. Wah, kayaknya Arnold seneng banget nih. Juara kedua dimenangkan oleh Ananda Greta Kalista Sandi. Yeay! Yeay, 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 yeay. Wah, keren. Nah, ini ya sekarang juara pertama dari kelas 3. Juara 1 mendongeng kelas 3. Juara satunya dimenangkan oleh Ananda Rafia, selamat. Rafia, selamat. Selamat Rafia. Oke, kita mau dengar dulu cerita dongeng dari Rafia. Kita tayangkan dulu videonya. Hari ini saya akan sikat. Dia ceritanya. Di suatu hutan yang luas kabar tentang diketekannya pisang oleh seekor kera. Berita itu terus terkecuali kancil yang terkenal cerdas ini tak mau melewat pisang tersebut setelah berhari-hari ia mencari. Akhirnya ia sangat terkejut dan terpesona melihatnya pisang matang di atas pohon. Tak sadar keberadaan makhluk lain. Ada yang melemparnya. Aduh, siapa yang melempar? Tanya kancil sambil menengok. Hahaha, pergi kau dari sini. Ini adalah kamu, kata seekor kera yang sedang asik memakan buah pisang di atas pohonnya. Dasar kau makhluk bodoh, balas kancil dengan nada mengejek. Sang kera pun tak mau kalah. Hei kancil, jaga bicaramu. Walau aku bodoh, aku bisa memanjat pohon dan memakan pisang-pisang yang masak, sedangkan kau tidak kan? Ejek sang kera. Kancil malah tertawa. Mendengar ucapan sang kera, lalu kera pun menjadi bingung. Apa yang lucu? Kenapa kau tertawa? Tanya kera. Ternyata kau memang bodoh. Lemparanmu itu tidak mengenai. Sekarang kau lihat burung di sebelah kananmu. Jawab kancil percaya diri. Keras makin keras dibuatnya. Memang ada apa dengan burung itu?
Tanya Kerah, asal kau tahu, lemparanmu sama sekali kena mengenaiku. Karena kau melemparku dengan kulit pisang. Dan tidak. Jika tidak percaya, lempar burung itu dengan kulitnya. Jawab Kancil. Kera pun menurut perkataan si kata. Ia melempar sang burung. Pluk, lemparan kelam meleset. Benar apa? Tahu? Jawab Kancil. Akhirnya kera mencoba melemparnya di sang u. Lalu menanya, benar juga katamu, Kancil. Jawab kera. Tanpa disadari, masuk ke dalam kejebakan dia. Nah, sekarang coba kau lempar aku. Ujar Kancil yang menyakitkan si kera. Sambil ragu-ragu, sang kera menggaruk-garuk kepalanya. Tunggu apa lagi? Kalau kamu mengenaiku, itu tidak akan terasa sakit. Kancil kembali. Akhirnya kera lemparkan pisang yang sedang dinikmati. Loh, Kancil tertawa. Mana kemampuanmu? Masa kau tidak bisa melempar tepat sasaran seperti kau melempar si burung? Tadi Kancil memancing kemarahan kera. Awas, ancam si kera. Kali lemparan, tak satu pun mengenai Kancil. Karena Kancil dapat menghindar dengan gesit. Sambil mengejek goyangan katanya, tanpa disadari telah banyak buah pisang yang dilemparnya hampir habis. Sang kera pun putus asa dan baru menyadari bahwa ia tertipu setelah pisangnya hanya tinggal satu buah. Kancil membawa semua pisang yang kera lemparkan padanya. Kera pun hanya bisa lemas setelah tahu tipu. Ia pun hanya melamun dan memakan sebuah pisang. Akhirnya si Kancil dengan pisang tanpa harus memanjat pohon pisang. Terima kasih teman-teman. Itulah cerita kecerdikan si Kancil. Itu dia cerita dari Rafio. Oke, selanjutnya Miss Divya akan bacakan juara fashion show lagi nih dari kelas 1A. Kelas 1A, coba siap-siap dulu. Kira-kira siapa juaranya ya? Wah, Miss Divya akan bacakan dari juara 3 dulu ya. Juara 3 lomba fashion show kelas 1A dimenangkan oleh Ananda Aristi Putri Mahadewi. Yeay! Selamat Aristi. Kemudian juara 2 lomba fashion show kelas 1A dimenangkan oleh Ananda Ravandra Aklan Atala. Yeay! Selamat kepada Ananda Ravandra. Dan juara 1 lomba fashion show kelas 1A dimenangkan oleh Ananda Kava Azara Mahaswari. Yeay! Selamat juara 1. Kita lihat yuk fashion show-nya dari Ananda Kava yang juara 1. Pasti cantik banget ya.
fashion show kelas 1A. Oke, Miss Divi akan bacakan lagi dari lomba mendongeng lagi. Lomba mendongeng kelas 5. Siap-siap nih kelas 5. Lomba mendongeng kelas 5 juara 3 dimenangkan oleh Ananda Reina Latifah Ranisa. Yeay! Selamat Reina, juara 3. Oke, juara yang kedua. Juara 2, lomba mendongeng kelas 5 dimenangkan oleh Ananda Reza Maulana Haryanto. Reza kemana Reza? Yeay! Reza senang gak juara 2? Selamat ya Reza. Kemudian juara 1 lomba mendongeng kelas 5 dimenangkan oleh Ananda. Siapa ya? Dimenangkan oleh Ananda. Siapa ya? Ayo. Ananda Gifanya Aurelia Dastari. Selamat Kakak Gifanya. Oke, kita lihat dulu mendongengnya Kakak Gifanya. Kita lihat dulu ya dongengnya Kakak Gifanya kira-kira tentang apa nih? Halo, kembali lagi dengan saya Gifanya dari Rumah SD Presiden. Saya di sini akan mendongeng cerita rakyat dari Jawa Tengah tentang asal mula Telaga Rangka Pening. Dikisahkan pada zaman dahulu, hiduplah seorang anak yang sakti. Kesaktiannya ini seorang penyihir jahat iri. Penyihir jahat menyihir anak itu, sehingga tubuhnya penuh luka dengan sangat mentah, luka-luka baru, luka lama kering. Dengan kondisi tubuhnya seperti itu, tidak ada seorang pun yang mau berhubungan dengannya. Jangankan bertegur sapa saja orang tidak mau. Mereka takut tertular. Suatu hari, anak tersebut bermimpi. Ada seorang perempuan yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Lalu, ia pun berkelana mencari perempuan tua dalam mimpinya tersebut. Di setiap kampung yang dia selalu ditolak oleh mereka merasa jijik dan mengusir anak tersebut. Akhirnya sampailah ia di sebuah kampung yang sebagian besar penduduknya adalah orang-orang yang sombong. Tidak banyak orang yang miskin di desa itu karena mereka akan diusir atau dibuat tidak nyaman kalau tinggal di sana. Hal ini mengusik hati anak kecil tersebut. Pada sebuah pesta yang diselenggarakan di kampung itu, anak kecil ini berhasil masuk. Namun, orang-orang segera mengusirnya dan caci makinya. Hei, pergilah kau gembel. Kami jijik melihat penampilan. Ada kodisan, kumal, dekil. Kau tak pantas tinggal di sini. Anak itu merasa terluka dengan perlakuan orang-orang kampung tersebut. Sebelum meninggalkan kampung itu, anak kecil tersebut berpesan, tidak seharusnya kalian mencet orang miskin dan tidak berdaya seperti itu. Tapi beberapa orang semakin marah, bahkan ada yang meludahinya. Kemudian anak kecil tersebut menancapkan sebuah lidi dan berkata, tak ada satupun yang bisa mencabut lidi itu dari tanah. Hanya aku yang bisa melakukannya. Orang-orang meragukan ucapan anak kecil tersebut. Mereka pun mencoba mencabut lidi tersebut. Namun, tak seorang pun dapat melakukannya. Dalam beberapa hari, lidi itu tak bisa tercabut. Hingga pada suatu hari, anak kecil tersebut datang dan mencabut lidi itu. Dari tempat lidi itu dicabut, mengalirlah mata air. Semakin lama, air itu semakin deras.
Akhirnya air menenggelamkan daerah tersebut sehingga menjadi sebuah telaga yang kini bernama Rawa Pening. Tidak ada yang selamat dari musibah itu, kecuali seorang perempuan tua yang berbaik hati memberi anak kecil tersebut tempat tinggal dan merawatnya. Secara ajaib, penyakit kulit anak itu sembuh. Namun, penyihir jahat yang telah menyakiti anak kecil tersebut tidak terima dengan kesembuhan itu. Kemudian, penyihir anak itu menjadi seekor ular besar dengan sebuah kenta di lehernya. Konon katanya, ular ini sering keluar dari sarangnya pada tengah malam. Dentingan kalung di lehernya sering berbunyi kenting. Bunyi inilah yang kemudian membuatnya dinamakan Banu Kini. Kemunculan kalung diyakini oleh masyarakat sebagai pertanda keberuntungan bagi para nelayan yang dibelok. Kini, Rawa Pening menjadi salah satu objek wisata yang populer di Jawa Barat. Nah, adapun pesan moral dari cerita ini adalah kita harus menghargai dan menghormati orang lain. Jangan saling membenci. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilan luarnya saja, karena apa yang terlihat menarik bisa saja buruk untuk kita. Begitu juga sebaliknya. Apa yang kita tidak suka bisa saja bermanfaat untuk kita. Sekian, terima kasih. Itu dia cerita dari Kakak Givanya menceritakan tentang legenda Rawa Pening ya. Sekali lagi selamat ya kepada Givanya. Kemudian Miss Divya akan bacakan lomba fashion show nih dari kelasnya Miss Divya. Dari kelas TKB. Kelas TKB siap-siap ya. Oke, lomba fashion show juara 3 dimenangkan oleh Ananda Alisha Verena Tatiana. Yeay, selamat Alisha. Mana kau ngumpet? Coba lihat Miss Divya. Oke. Juara 2 lomba fashion show. Lomba fashion show juara 2 dimenangkan oleh Ananda Jihan Mikaela Putri Alina. Yeay. Jihan, kayaknya Jihan hari ini berhalangan hadir ya, jadi tidak ada. Oke, juara 1. Juara 1. Ini tuh kayak yang tadi ada di sini nih. Juara 1 lomba fashion show TKB dimenangkan oleh Ananda Muhammad Al-Ghifari Eban. Yeay! Al-Ghifari selamat. Oke, kita mau lihat ya penampilan fashion show dari Al-Ghifari. Gagah banget ini kayaknya Al-Ghifari jadi apa ya fashion show-nya? Jangan ngomong karangan, gak pakai golok, gak pakai tangan. Ditiup lo nyelip di pendaringan, tuan
habis-habisan. Lo cobain nih pelan Lexi ya. Ya, mampus lo. Jangan coba lawan si Bitung. Kalau mare nggak kebalang tanggung. Bang Bitung kerjanya sering mulung. Biar diancam mau digantung. Bang Bitung sering ngebeleng rakyat dari tekanan kaum militeran. Biar pas. Oke. Yeay, itu dia fashion show dari Ananda Al-Ghifari. Selanjutnya, Miss Divya akan umumkan lomba fashion show lagi dari kelas 1B. Siap-siap nih kelas 1B. Lomba fashion show kelas 1B juara 3 dimenangkan oleh Ananda Nafla Syakira Januar. Yeay, Nafla. Malu ya. Selamat ya Nafla ya. Kemudian juara 2. Kira-kira juara 2 siapa ya? Juara 2 dimenangkan oleh Ananda Agneita Alfadia Khairina. Yeay! Wow! Anu selamat, Anu juara 2. Selamat ya Anu ya. Kemudian juara 1. Juara 1 dimenangkan oleh Ananda Muhammad Amzar. Yeay! Selamat Amzar. Kita mau lihat dulu nih fashion show-nya dari Amzar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Qadir Presiden. Saya akan menampilkan guru hitung dari Betawi.
Oke, itu dia dari kelas 1B. Kemudian Miss Divya akan bacakan yang terakhir nih. Kelas berapa yang belum ya? Oh, ada kelas 4. Lomba mendongeng. Kelas 4. Juara 3 dimenangkan oleh Ananda Kesha Putri Yasmin. Yeay! Selamat Kesha. Wah, Pak Fadli nih. Selamat Putri ya. Kemudian juara 2. Juara 2 lomba mendongeng kelas 4 dimenangkan oleh Ananda Filipus Alvino Prayudi. Yeay! Vino, selamat juara 2. Kemudian juara pertama, lomba mendongeng kelas 4 dimenangkan oleh Ananda Rafasya Adila Harrison. Yeay! Selamat Rafasya. Wow. Oke, kita lihat dulu mendongengnya Rafasya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafasya, kelas 4 SD Presiden. Saya akan bercerita tentang asal-usul Cianjur. Cerita ini asalnya dari Jawa Barat. Ayo teman-teman, dengarkan cerita saya. Dahulu kala di sebuah desa yang subur dan makmur tinggallah seorang tuan tanah yang kaya raya. Tapi sayangnya dia jarang bersedekah. Maka para warga memanggilnya Pak Kikir. Pak Kikir mempunyai seorang anak yang sifatnya sangat berbeda dengan ayahnya. Dia suka menolong dan membantu warga desa tanpa sampai. Musim hujan pun andai datangnya musim panen. Sesuai tradisi, para warga mengadakan kenduri agar mendapatkan hasil yang melimpah. Pak Kikir pun mengadakan kenduri dan mengundang seluruh warga desa, tetapi kecewa karena makanan yang disediakan sangat sedikit dan tak layak untuk dimakan. Banyak tamu yang tidak kebagian makanan. Tak lama kemudian datang seorang nenek tua ke rumah Pak Kikir. Hei nenek tua, siapa kamu? Kenapa kamu datang kemari? Maaf Tuan, saya memiliki sedikit nasi. Saya belum makan dan Tuan. Tidak ada nasi, cepat pergi dari sini. Sedikit saja Tuan, tentunya perut. Sudah aku bilang tidak ada nasi untuk kamu, cepat pergi. Diam-diam anak Pak Kikir lihat kejadian itu dan dia langsung menyusul sang nenek. Terima kasih nak, hatimu sungguh baik. Nah ini yang bisa saya berikan nek. Benar, kalau nanti malam hujan turun, cepat pergi dari desa ini. Ajaklah keluarga desa. Memangnya kenapa, Nek? Sudahlah, turuti saja apa kata nenek. Kenduri pun selesai.
dan orang-orang pulang. Ketika hari mulai gelap, benar kata nenek, hujan pun mulai turun. Kenapa kita harus pergi agar hartaku bisa dijarah? Tapi kata nenek itu, kenapa kamu harus percaya dengan kata-kata pengemis tua itu? Ini hanya ujian biasa. Suara kecil dan petir. Kenapa kamu harus percaya dengan kata itu? Pun memanggil ada apa banget? Kita harus meninggalkan desa ini. Segera. Cepatlah, tinggalkan desa ini sebelum terlambat. Dan para bos desa pun berbondong-bondong. Sementara itu, Fikir tidak mau pergi dan ingin menjaga rasa. Hujan semakin deras, disertai petir. Pelan-pelan air pun menimbun desa. Ketika air mulai meninggi, Pak Fikir mulai panik. Terlambat. Pak Fikir sudah tenggelam bersama hartanya. Pagi harinya, para warga melihat desa telah tenggelam dan berubah menjadi danau. Mereka sangat sedih. Kemudian mereka mencari landang dipimpin oleh dia membangun desa dengan kelimpahan secara adil. Desa tersebut jadi subur dan makmur dan dikenal dengan Anjuran karena warganya mematuhi hari dari pemimpinnya. Dengan sistem pengairan yang baik, maka desa itu disebut dengan nama Anjur. Dalam bahasa Sunda artinya air. Teman-teman, pesan moral yang bisa kita dapatkan dari cerita ini adalah kita tidak boleh sombong dan kikir. Kita harus berbagi dengan sesama karena harta itu hanya diberikan dari Allah. Sekian cerita dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Presiden! Yeay! Oke, Rafasya, terima kasih. Ya, itu tadi ya. Topi Miss Divya agak mereng nih, agak menceng. Miss Divya benerin dulu. Oke. Itu tadi juara-juara pemenang lomba fashion show dan mendongeng, tepuk tangannya dulu dong teman-teman. Oke, selamat. Telat Pak Fadli. Selamat kepada para pemenang ya, dan yang belum menang dan yang belum juara bisa ditingkatkan lagi, bisa mengikuti kembali nanti ya perlombaan-perlombaan yang ada di TKSD Presiden atau perlombaan-perlombaan yang ada di luar sana. Tetap semangat, tidak boleh berkecil hati, oke? Sebelum Miss Divya mau mengakhiri acara ini, Miss Divya mau cek semangatnya dulu, tepuk semangat bersama-sama. Tepuk semangat! 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 Sorak bergembira! Sorak bergembira! Yeay! Tibalah saat ini di penghujung acara Book Virtual TKSD Presiden dengan tema Dongeng Nusantara berakhir hari ini ya. Tetapi teman-teman tidak boleh berkecil hati, kita akan mengadakan kegiatan-kegiatan lain nanti ya. Oke, Miss Divya sebagai MC memohon maaf jika ada perkataan dan perbuatan Miss Divya. Dimaafkan tidak? Dimaafkan. Oke, dan Miss Divya akan mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam acara Book Week Virtual TKSD Presiden kali ini. Kita nanti akan bertemu di acara lain lagi ya ke depannya.
Oke, Miss Divya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Salam Presiden.